Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kembali kita bertemu pada pelajaran pendidikan akhlak untuk kelas 3, dan ini merupakan pertemuan kita yang ketiga, dan juga pada video pembelajaran yang ketiga. Baik, adapun tema pada pembahasan kita kali ini adalah tentang adab-adab berdoa. Ya, jadi berdoa itu ada adab-adabnya, ada aturannya, ya. Jadi jika ingin berdoa, maka ikutilah adab-adab yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan asal berdoa, ya. Makanya ada orang bilang, kok doa saya tidak pernah terkabulkan, tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal adab-adab mereka ketika berdoa itu yang keliru, tidak mengikuti cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, perhatikan adab-adab ketika berdoa. Yang pertama adalah memuji Allah Subhanahu wa taala pada permulaan doa. Ya, berarti dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi harus memuji Allah dulu. Ya, itu adab yang pertama. Kemudian yang kedua, bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, seperti itu. Ya. Atau dengan kalimat yang lain, yang penting memuji Allah dan bersalawat. Karena salawat itu ada banyak, ya, ada beberapa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang ketiga, ya, menghadirkan hati, ya, menghadirkan hati sehingga hati benar-benar konsentrasi ketika berdoa. Ya. Jangan asal mengucapkan doa tapi hati tidak dihadirkan. Ya, jadi hadirkan hati. Ini salah satu adab dari berdoa. Ya. Jadi jika ingin doanya diterima, maka ikuti adab-adab berikut ini. Kemudian yang keempat, mengulang-ulang doa dan senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus. Jadi doa itu butuh diulang. Ya, tidak cukup hanya sekali berdoa kemudian selanjutnya tidak. Ya, jadi doa itu harus diulang-ulang. Hari ini meminta agar diselamatkan dari siksa neraka, maka itu diulang terus. Diulang terus. Doa apapun itu hendaknya diulang, ya. Ini merupakan adab, ya, dalam berdoa, ya. Karena Allah senang ketika kita berdoa kepadanya. Kemudian yang kelima, mengangkat kedua tangan ketika berdoa, ya. Mengangkat kedua tangan. Ini salah satu adab berdoa, ya. Adab berdoa. Angkat tangannya. Baik. Lakukanlah adab-adab di atas ketika kamu berdoa. Ya, ini salah satu sebab terbesar diterimanya atau dikabulkannya doa kita, yaitu ketika kita mengikuti adab-adabnya, ya. Jadi jangan lupa baca alhamdulillah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah, kemudian hadirkan hati kita ketika berdoa, ya, agar benar-benar konsentrasi ketika berdoa. Kemudian diulang, ya, diulang. Tidak boleh hanya diucapkan sekali kemudian berhenti, tidak.
tapi diulang. Ya, itu terus menerus. Dan yang terakhir adalah mengangkat kedua tangan. Baik, jadi doa ini merupakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Ya, apa artinya? Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ya, jadi Allah yang menyuruh kita berdoa dan Allah juga menjanjikan bahwa Dia akan mengabulkannya, memperkenankannya bagi kita. Ini tertuang dalam Quran surah Ghafir ayat 60. Jadi jangan ragu bahwa doa kita itu tidak akan diterima atau tidak akan dikabulkan. Ya, selama mengikuti adab-adabnya, insya Allah doa kita akan dikabulkan. Hanya saja ada doa itu yang dipercepat dikabulkan, ya, cepat dikabulkan. Ada juga yang ditunda. Ditunda maksudnya dicari waktu yang paling tepat, kemudian dikabulkan doanya. Ya, ada juga doa yang diganti. Ya, misalnya dia minta diberikan kesempatan untuk ke luar negeri, ke Jepang misalnya. Ya, dia berdoa terus. Ternyata tidak, doanya itu tidak dikabulkan untuk ke Jepang, tapi diganti dengan negeri lain. Ya, misalnya dia langsung ada rezeki diberikan untuk ke tanah suci. Nah, itu bisa saja seperti itu, ya. Jadi doa ada yang dipercepat pengabulannya, ada yang ditunda karena dicari waktu yang terbaik, ada juga yang diganti. Tapi yang pasti Allah mengabulkan doa-doa kita karena Allah sendiri yang mengatakannya di dalam Al-Qur'an. Ya. Berikut ada beberapa doa yang sebaiknya kita berdoa dengan doa-doa tersebut, ya, di waktu-waktu yang lowong. Perhatikan, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya, ini doa dari Quran surah Thaha ayat 25 dan 26. Ya, wahai Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku. Ya, jadi ini doa agar urusan kita dimudahkan, ya, agar kita dimudahkan. Dan jika urusan kita mendapatkan hambatan, ya, atau mendapatkan halangan, maka semoga Allah melapangkan dada kita untuk bisa bersabar, menerimanya dengan baik, ya. Jadi ini senantiasa Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya. Baik. Kemudian doa yang lain yang bagus kita panjatkan, ya, untuk sering-sering kita panjatkan ini. Allahumma gfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Ya. Wa li jami'il muslimin. Allahumma ya Allah, ampunilah dosaku. Ya. Kemudian dosa kedua orang tuaku dan dosa seluruh kaum muslimin. Ya, luar biasa, ya. Kaum muslimin itu saling mendoakan, ya, saling mendoakan. Bayangkan kita mendoakan kaum muslimin yang lain, bukan hanya diri kita, tapi orang tua kita juga kita doakan. Dan bukan hanya kita dan orang tua, tapi kita mendoakan seluruh kaum muslimin, li jami'il muslimin. Ya, bayangkan kalau semua muslim, ya, berdoa seperti ini, berarti seluruh dunia orang-orang muslim saling mendoakan saudaranya sesama muslim, ya. Baik. Kemudian Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya. Ya Allah, muliakanlah Islam dan seluruh kaum muslimin. Nah, ini juga doa, ya. Doa yang sangat mulia,
ya, mendoakan agama Islam agar menjadi agama yang mulia, ya, di dunia dan di akhirat, dan juga mendoakan seluruh kaum muslimin agar senantiasa dimuliakan. Ya, ini doa-doa yang luar biasa, ya, doa-doa yang luar biasa. Baik. Dan mendoakan orang lain itu sama dengan mendoakan diri sendiri. Ya, karena ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang mendoakan saudaranya dengan doa semisal itu, maka dia akan mendapatkan doa yang semisal itu, ya. Jadi kita berdoa untuk saudara kita, tapi justru kita juga mendapatkan efek dari doa itu, walaupun kita tidak mendoakan diri kita, ya. Baik. Kemudian doa yang terakhir, Allahumma hfaz biladi wa biladil muslimin min kulli syarrin. Ya Allah, jagalah biladi, negeriku, wa biladil muslimin, dan negara-negara kaum muslimin, dari segala keburukan. Ya, ini berdoa tentang negara-negara. Jadi kita sering mendengarkan, ya, bahwa negara-negara muslim di beberapa penjuru dunia itu mendapatkan kecaman dari orang-orang kafir. Ya, bahkan ada yang dibantai, ya, sampai-sampai ada yang melarikan diri dari negerinya karena dikejar oleh orang-orang kafir, ya. Maka doa seperti ini sangat penting kita selalu panjatkan agar saudara-saudara kita di negeri lain, ya, saudara-saudara muslim kita di negeri yang lain itu terhindar dari segala keburukan, ya. Baik, jadi itu merupakan adab-adab doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, dan hendaknya lah setelah kita mengetahui, maka setiap kita berdoa, maka lakukanlah tahapan-tahapan dari adab-adab doa tersebut, ya. Kemudian doa-doa yang kita ajarkan harap dibaca dengan baik, ya. Kemudian dicoba untuk dihafalkan. Tidak harus disetor, ya. Tidak harus disetorkan hafalannya, tapi usahakan dihafalkan, ya. Baik. Saya rasa cukup. Adapun yang menjadi tugas kalian adalah pada halaman 14 dan 15, ya. Pada halaman 14 dan 15, ya. Baik. Saya rasa cukup dan semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.